Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Filologi di Kawasan Timur Tengah. Jadi, perkembangan filologi di kawasan Timur Tengah itu berawal dari abad keempat. Pada masa itu, kawasan Timur Tengah telah memiliki berbagai perguruan tinggi serta tempat atau ilmu pengetahuan yang disebut seperti Gaza. Gaza merupakan pusat ilmu oratori, Beirut merupakan pusat ilmu hukum, sedangkan Edessa dan Antioch merupakan pusat kebudayaan dari Yunani pada umumnya. Kemudian, pada abad kelima, di wilayah Edessa terjadi perpecahan Gerejani. Hal ini membuat para filolog atau ahli filologi pindah ke Persia. Di sana, oleh Kaisar Anushirwan, para filolog ini mendapatkan sambutan yang baik, bahkan mereka diberikan gelar di Akademi Jundi Shaipur, yaitu salah satu lembaga atau pusat ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Pada masa itu juga telah banyak diterjemahkannya naskah-naskah Yunani ke dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Syria. Di sebuah kota yang bernama Hara yang terdapat di daerah Mesopotamia, dulunya pernah menjadi pusat dari naskah Yunani. Di sana hiduplah penduduk atau warga dari suku Sabean. Suku Sabean ini merupakan suku yang tergolong tua. Penduduk suku Sabean ini adalah orang-orang yang pandai dalam berbahasa Arab. Jadi pada masa itu telah diterjemahkannya tulisan dari Plato, Ptolemeus, dan Galen ke dalam bahasa Arab maupun Syria. Kemudian dilanjutkan pada masa dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya pada masa kekhalifahan Mansur pada tahun 754 sampai 775. Kemudian dilanjutkan lagi Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809. Kemudian yang terakhir pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun pada tahun 809 sampai 833. Namun, yang paling berkembangnya itu pada masa Al-Ma'mun, karena Al-Ma'mun ini mengumpulkan para ilmuwan-ilmuwan untuk mempelajari ilmu geometri, astronomi, teknik, bahkan musik. Kemudian, Al-Ma'mun juga mendirikan Bait Al-Hikmah atau lembaga kebijaksanaan. Jadi, lembaga ini adalah lembaga yang diperuntukkan untuk ilmuwan yang telah disertai dengan perpustakaan serta observatorium. Pada masa itu terdapat 3 penerjemah beragama Nasrani yang terkenal, yaitu Kusta bin Luka, Hunain bin Ishaq, dan Hubaisi. Di antara mereka, Hunain yang paling luas ilmu pengetahuannya, karena ia lahir di lingkungan multilingual yang membuatnya mahir bahasa Arab, bahasa Yunani, dan bahasa Persia. Itulah sebabnya sejak berusia 7 tahun ia sudah menjadi penerjemah. Ia mendirikan lembaga penerjemah di Baghdad. Akan tetapi, penerjemahan yang dilakukan di sana terkesan kabur karena ketidakjelasan sumber tulisan dan hasil terjemahan antara naskah Yunani dan hasil terjemahannya yang dalam bahasa Syria. Nah, saat itu naskah Yunani masih banyak tersimpan di daerahnya, dan Hunain adalah orang yang sangat aktif dan rajin dalam menelusuri naskah-naskah Yunani sampai ke Mesir, Syria, Palestina, dan Mesopotamia. Hunain ini membuat katalog yang membuat daftar naskah Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan Arab, yang dilengkapi dengan nama penerjemah dan orang yang menginginkan terjemahan tersebut. Selain itu, ia juga menyusun daftar naskah Yunani yang belum diterjemahkan disertai dengan lokasi penyimpanannya. Nah, Hunain ini merupakan seseorang penerjemah dengan kritik yang tajam. Hunain melakukan kritik teks dengan menggunakan sebanyak mungkin naskah yang dapat dijangkau sehingga ia mampu menghasilkan
silsilah penyalinan naskah tersebut. Ahli filologi di kawasan Timur Tengah pada masa itu tidak hanya membahas naskah-naskah Yunani, tetapi juga membahas naskah yang berasal dari penulis-penulis di daerah tersebut. Memang benar adanya bahwa dokumen-dokumen Timur Tengah dahulunya memiliki nilai yang tinggi. Hal ini dikarenakan di dalam dokumen tersebut terdapat tulisan-tulisan yang bernilai agung, karya tulisan dari bahasa Arab maupun Persia sebelum datangnya Islam. Selain itu, orang-orang Arab juga memiliki tradisi atau kebiasaan seperti menggantungkan puisi dan prosa yang mereka kenal dengan istilah mualakat dan qasidah di dinding Ka'bah. Kemudian pada hari tertentu atau hari pasar, mereka senantiasa membaca, menikmati karya-karya sastra tersebut. Namun setelah masuknya Islam, karena kegiatan yang demikian masih terus meluas sampai ke luar negara Arab, contohnya saja karya mistik yang berkembang pada negara Persia pada abad ke-10 sampai dengan abad ke-13. Contohnya saja karya sastra mistik yang paling terkenal yaitu Al-Matik At-Tair, yaitu karya dari Farid al-Din Altar. Jadi, yang menyebabkan meluasnya kekuasaan dinasti Umayyah ke Spanyol dan Andalusia pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-15. Mereka membuka dimensi baru bagi telaah karya tulis dari kawasan Timur Tengah yang masuk ke Eropa daratan pada waktu itu. Kemudian ada ilmu pengetahuan Yunani yang telah diserap oleh bangsa Eropa kembali masuk ke Eropa dengan memakai dan Persia dikenal di Eropa dalam periode kekuasaan dinasti Umayyah di Eropa. Kemudian naskah-naskah itu dikaji di pusat-pusat ilmu dan penelitian di negara-negara Eropa. Contohnya, tulisan Al-Ghazali, Ibnu Al-Arabi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Merupakan bahan kuliah dan penelitian yang menarik. Orientalis yang dikenal pada waktu itu adalah Albertus Magnus, ahli filsafat Aristoteles, melalui tulisan-tulisan Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Dia mengajar di Persia pada abad ke-12 dan pada abad ke-13. Roger Bacon dan Raymond Lull belajar bahasa Arab dan Persia untuk mempelajari filsafat Yunani. Demikian pula Paul Clement telah memerintahkan supaya bahasa Arab, Ibrani, dan Kaldea diajarkan di universitas di Rome, Balgon, Paris, dan Oxford sebagai alat mempelajari naskah ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa tersebut. Nah, pada abad ke-13 di pusat studi Montefiore dilakukan penerjemahan karya tulis Ibn Rushd dan Ibnu Sina ke dalam bahasa Latin. Lalu pada abad ke-17 telaah teks klasik Arab dan Persia di Eropa telah dipandang mantap, terutama di Cambridge dan Oxford. Pada akhir abad ke-18 di Paris didirikan pusat studi kebudayaan ketimuran bernama École des Langues Orientales Vintates oleh Sylvester de Sacy. Di tempat itu banyak dipelajari naskah-naskah dari Timur Tengah oleh para ahli dari kawasan Eropa. Serta dari tempat itu lahirlah ahli orientalis Eropa terkemuka dan terbitlah kenangan-kenangan bermutu mengenai karya tulis penulis kawasan Timur Tengah. Di antara mereka adalah Etienne Quatermain 1782 sampai 1857. Nah, jadi begitulah cara meluasnya dinasti Umayyah ke Spanyol dan Andalusia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selalu jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Apabila ada salah-salah kata, saya dan rekan-rekan saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.